Halo semua, kita akan mencoba cara yang berbeda dalam belajar supaya teman-teman bisa mereview ulang apa yang sudah dipelajari. Jadi, kali ini tidak secara online saya mengajar, tapi secara YouTube. Kita akan melihat atau saya akan mengajar dengan YouTube. Oke, mari kita belajar tentang one good turn deserve another. Ini di bacaan 11, teman-teman bisa buka. Kalau nggak salah di halaman 33, karena saya sedang tidak membawa bukunya. Jadi ini artinya satu kebaikan layak mendapat kebaikan lainnya. Nah, sering nggak kalau kita ini berbuat baik tapi mendapat juga imbalannya dari kebaikan tersebut. Nah, cerita ini penggambarannya juga demikian, minta imbalan lah atau minta balasan dari kebaikan itu. Yuk kita baca bersama-sama. Saya akan baca setiap kalimatnya, jadi teman-teman bisa memperhatikan setiap kalimat yang akan saya baca. Mungkin gini, saya akan baca kalimat, saya akan berhenti untuk teman-teman baca dulu satu kalimat selanjutnya dan saya akan baca yang benarnya seperti apa. Oke, kita mulai. I was having dinner at restaurant when Harry Steele come in. Artinya, saya sedang makan malam alias dinner ini makan malam di restoran saat when Harry Steele datang. Nah, kalau dilihat dari format kalimatnya, ini termasuk apa? Ayo. Ya, ini termasuk past continuous. Kenapa past continuous? Karena itu adalah kejadian di masa lampau dan sedang diceritakan, kejadiannya sedang berlangsung ya. Kenapa past continuous atau tanda-tandanya apa? Kita bisa lihat di sini ada was nih. Ya, ada was. Was ini salah satu indikator past continuous. Was atau were ya, dan juga disertai dengan verb ing, sehingga ini bisa disebut dengan past continuous. Oke, selanjutnya kita akan baca. Harry worked in lawyer's office years ago, but he is now working at a bank. Artinya, teman-teman bisa artikan. Oke. Hari bekerja saat itu di lawyer office atau kantor hukum beberapa tahun yang lalu, years ago. Tapi dia sekarang bekerja di bank. Oke. Kita melihat background dari Harry Steele. Sebelumnya di kantor hukum, dia berurusan dengan undang-undang, namun sekarang dia kerjanya di bank. Nah, udah terlihat kan karakternya Harry Steele itu seperti apa. Selanjutnya, he gets a good salary, but he always borrows money from his friends and never pays it back. Oke, he gets a good salary artinya dia mendapatkan gaji yang baik. Kalau teman-teman bicara gaji, boleh memakai salary. But he always, dia selalu, borrows, meminjam. Ini pakai S ya, borrows, uang. Kenapa pakai S? Nah, bukan artinya minjemnya banyak ya, tapi karena ini tentang he. Ingat ya, kalau pakai he, she, it, dia pakai does. Dan ini masa lampau. Oke. Borrows uang, meminjam uang dari temannya, tapi ini liciknya si Harry ya. Dia never, tidak pernah mengembalikannya. Siapa yang di sini minjem uang tidak pernah balikin atau punya teman seperti Harry Steele ini ya, jangan digibahin, cukup didoain aja supaya balik uangnya. Lanjut. Baca dulu, silahkan. Oke, saya baca. Harry saw me and came and sat
at the same table. Harry saw bentuk kedua dari see, yaitu melihat saya dan datang, dan juga sat dari kata sit, bentuk kedua yaitu duduk di meja yang sama. Ternyata Harry ini duduk. Kalau kita lihat gambar ini, Harry yang mana? Yuk, yang berdiri, yang di tengah atau yang di kanan? Saya rasa yang di kanan. Nah, kenapa? Karena mukanya tuh seperti orang licik ya. Ya, lanjut. He has never borrowed money from me. Jadi Harry ini minjam uang sama teman-temannya, tapi dia sekalipun tidak pernah minjam ke saya, atau dalam kata lain penulis ini. Oke ya. Jadi penulis ini belum pernah Harry minta pinjem dari Harry ya. Nah, ini cerita selanjutnya. While he was eating, while itu bisa ketika dia sedang makan, I asked him to lend me 2 pounds. Ya, ini lambang pounds. Malah penulis ini yang minta dipinjamkan uang 2 pound sterling. Jadi bukan Harry-nya yang minjem, tapi siapa? Penulisnya yang minjem ke Harry. Kelihatan ya ceritanya seperti apa ya. To my surprise, atau artinya betapa terkejutnya saya. He gave me the money immediately. Nah, dia memberikan saya uang itu segera. Immediately itu segera. Hebat ya, biasanya dia tukang pinjam, malah dia mau meminjamkan dengan segera. I have never borrowed any money from you. Nah, dikatakan nih ada tanda apostrof alias petik, dikatakan begini. Harry yang ngomong, I have never, saya tidak pernah meminjam beberapa uang dari kamu, dari penulis. Si Harry berkata demikian. Harry said, so now you can pay for my dinner. Artinya apa? Si Harry ngomong, ya udah, karena saya nggak pernah meminjamkan uang untukmu, sekarang kamu, karena aku berbaik hati meminjamkan, sekarang kamu bisa bayarin aku makan malamnya. Makan malamnya kenapa? Ya karena dia sudah memberikan pinjaman 2 pound sterling. Jadi lumayan licik ya kalau kita lihat si Harry Steele ini ya, cerdik dan licik juga gitu. Yuk kita akan menjawab pertanyaan dari bacaan ini. Yes. Ya, mari kita menjawab pertanyaan yang juga ada di buku kalian masing-masing. Ini saya sudah catat di Word dan kita akan menjawabnya satu persatu. Teman-teman, saya kasih clue dahulu cara menjawabnya, yaitu kita menjawab dengan subjek terlebih dahulu, sehingga saat teman-teman baca pertanyaannya, teman-teman tahu subjeknya yang ditaruh di depan apa dulu ya. Yuk kita lihat contoh kasusnya, soal-soal seperti yang kita lihat. Teman-teman boleh kalau mau latihan lebih baiknya, teman-teman jawab dulu. Teman-teman boleh pause video ini setiap saya mau menjawab sebelum kalian menjawab, melihat kuncinya atau melihat jawaban benarnya. Jadi kalian bisa jawab dahulu. Jawab dahulu, play video ini karena ada jawaban yang benarnya. Nanti dicocokkan apakah sesuai atau masih tipis-tipis salahnya, atau salah semua bahkan, supaya kita bisa mengukur kemajuan bahasa Inggris kita. Oke, lanjut. Where were you having dinner? Nomor 1. Di mana kamu sedang makan malam? Yuk kita lihat yuk jawabannya di sini di bacaan. Nah, I was having dinner at a restaurant. Ternyata jawabannya ini, di restoran. Nah, yang kita perlu ketik pertama jawabannya jangan restoran, tapi apa? Karena perlu jawaban panjang, karena jawab ditanyanya you, kamu, jadi kita balas dengan I. Oke. Gini, teman-teman, kita lihat dulu. Bentar, sorry. Nah, kita kasih warna kuning ya setiap subjek yang ditanya ya.
Nah, you kita jawab dengan I. Nah, I having. Ayo, kalau tadi pakainya were, jadi kalau I pakai was. I was having dinner in. Nah, jawabannya apa? Restoran. Nih, saya tinggal copy paste aja. Oke, 1 terjawab. Nomor 2. Did you see Harry Styles after a while or not? Apakah kamu melihat siapa? Harry Styles after a while or not? Jadi yang jawab siapa? You atau Harry Styles? Subjeknya ini ya. You. Oke. Jadi kita menjawab dengan I. Oke. Karena ini pakainya did, selalu kalau did diganti dengan verb 2. I. Jadi dalam bacaan itu penulis melihat Harry Styles apa enggak? Melihat ya. I saw. Kenapa enggak see? Karena pakai did, bentuk lampaunya see itu adalah saw. Oke, karena ini menjawab waktu lampau. I saw siapa? Harry Styles. Ya. After a while. Nah, ini jawabannya. Di nomor 3, what does he always borrow from his friend? Atau kita bisa artikan apa yang selalu dia, kita warna kuning dulu, selalu pinjam dari temannya. Nah, jadi temannya ini pakai S, artinya banyak temannya yang minta pinjaman ya. Jadi jawabannya dengan subjek dulu. He, lalu always. Benar ya, dia selalu meminjam apa? Uang ya. Borrow apa? Money from his friend. Oke, lanjut kita nomor 4. Did Harry sit at your table or did he sit somewhere else? Apakah Harry duduk di mejamu atau dia duduk di tempat yang lain ya? Kita ambil lagi subjeknya itu Harry. Oke. Kelihatan ya di layar ya, saya gedein lagi dia. Nah, jadi he boleh atau Harry boleh. Harry Styles. Yang jawabannya benar apa? Dia came in and but he was paid. Harry saw me and came and sat at the same table. Ini jawabannya ya. Di sini dia datang dan duduk di meja yang sama. So, kita jawab he sit jadi sat karena ada did at your table. Selesai. Nomor 5. How much did you ask him to lend you? Berapa banyak yang kamu minta untuk dipinjamkan? How much did you? Nah, ini jadi subjek. Ingat yang subjek jadi di depan jawabannya. I, ingat ini did. Jadi I ask him to lend me berapa? 2 pound sterling. Sebentar, saya nggak bisa tulis 2 pound sterling tuh. To lend me 2 pound sterling. Saya copy paste ya. Bingung cara nulisnya itu gimana. Oke, lanjut. Gampang ya teman-teman ya. Did he give you money at once or not? Apakah dia, jadiin kuning lagi karena dia sebagai subjek, beriin kamu uangnya itu apa enggak? So jawabannya adalah he gave me the money. Ternyata dia dikasih enggak? Coba kita lihat bacaannya. To my surprise, he gave me the money immediately. So jawabannya he
Did jadi gave me the money at once. Mister boleh at immediately nggak? Boleh. Kita sesuaikan sama bacaan aja juga ya. Atau he gave me the money at once, atau diganti dengan immediately. Benar kan? Nih, immediately. Copy paste. Oke, lanjut. 7. What did he want you to do? Apa yang dia mau kamu lakukan? Kembali lagi kita temukan subjeknya he. So kita jawab he did lagi dengan want me to. Langsung jawabannya apa? Mau disuruh apa? Pay for Harry dinner. Oke. To pay for his dinner or Harry Steele. Saya singkat aja ya. Selesai. Jika teman-teman bisa menjawabnya tanpa melihat dan benar, saya ucapkan selamat. Jadi teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan lancar. Ya. Ini saya akan bagikan nanti juga kepada teman-teman saat hari selanjutnya. Oke, ini pelajaran kita sudah selesai, namun saya tidak sampai sini saja. Buktikan kalau teman-teman juga memperhatikan jawaban dan juga pelajaran hari ini dengan menjawab PR yang saya akan berikan. So, teman-teman bisa pause setiap pertanyaannya. Ini saya kasih lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Saya akan gedein lagi deh. Ya. Jadi ini bahasa Indonesianya. Apa yang kamu lakukan saat Harry Steele datang? Sesuaikan dengan jawaban bacaan. Silahkan ditranslate bahasa Inggris. Nomor 1 apa? Hanya 5 soal saja. Bahasa Inggris dulu, jawab langsung bahasa Inggris. Oke. What did you do? Bla bla bla. Oke. Ingat, ini past perfect alias kita past continuous yang lalu dan sedang diceritakan. So jawabnya juga dengan past perfect. Did jadi verb 2. Oke. Was, were, jangan lupa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut dalam pelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.